Kapolda Sumbar memberikan statement terhadap kasus Afif itu kerap kali berubah-ubah. Awalnya bilang meleset, meninggal karena meleset, lalu jatuh ke jembatan. Lalu diubah lagi meloncat sehingga menyebabkan Afif meninggal. TKP menurut hemat kami itu telah rusak gitu ya. Dan dugaannya itu dilakukan dengan sengaja begitu. Karena udah ada perubahan dan itu seperti digali, dikeruk gitu. Jadi sehingga jadi dalam. TKP tidak rusak, Andri, dirusak. Hampir seluruhnya yang kami wawancarai, kami dalami itu mengakui bahwa dia mengalami tindakan penyiksaan yang tidak manusiawi, kemudian kekerasan yang juga brutal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Dan kewarasan yang akan dikulik hari ini adalah soal Afif Maulana. Bersama saya ada kolega dari Kontras. Panggilan lu siapa sih, sobat? Andri, Mas Bebe. Andri. Itu nama malam, nama pagi? Ya, pagi, malam, sore. Teman-teman, hari ini juga channel ini disaksikan dari dekat oleh pengagum channel ini, yaitu Saudara Saur dan juga Mas Novel. Pak Saur harus disebut namanya supaya kemudian Oke. Afif mengguncang Sumatera Barat pasca Cirebon diguncang kasus Vina dan Peggy. Tapi kejelasan kasus Afif masih belum terjadi. Kendati Kapolri sudah memberikan atensi, tapi hari ini prosesnya masih jalan di tempat. Kita akan kulik itu. Jadi udah dibikin surat untuk meminta ekshumasi. Sudah secara resmi tim kuasa hukum yang terdiri dari YLBHI Kontras, LBH Padang, LBH PP Muhammadiyah, termasuk juga PBHI Sumatera Barat itu telah mengirimkan secara resmi ke Polresta Padang dan juga ke Markas Besar Polri terkait permohonan penyegeraan ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Afif Maulana. Kenapa perlu ekshumasi? Karena begini Bang, dalam surat yang diterima ketika jenazah Afif diserahkan pada tanggal 10 Juni 2024, dalam surat itu kan tertulis kolom penyebab kematian, dan itu kosong. Itu di surat apa itu penyebab kematian kosong? Itu di surat akta penyerahan jenazah yang diterima dari RS Bayangkara. Rumah Sakit Bayangkara di Padang. Iya. Itu tidak ada penyebabnya. Gitu. Nah, di satu sisi sebetulnya ini yang juga menjadi janggal. Kenapa kemudian di masa-masa di mana Kapolda Sumbar memberikan statement terhadap kasus Afif itu kerap kali berubah-ubah. Awalnya bilang meleset, meninggal karena meleset, lalu jatuh ke jembatan. Lalu diubah lagi meloncat sehingga menyebabkan Afif meninggal. Nah, persoalannya adalah kami tidak menemukan atau setidaknya Kapolda Sumbar tidak memberikan informasi dari mana yang bersangkutan itu menyampaikan informasi demikian. Karena hingga sampai detik ini baik keluarga maupun pendamping tidak pernah sama sekali menerima salinan resmi hasil otopsi dan visum et repertum itu. Nah, itu kenapa kemudian kami mengajukan permohonan ekshumasi dan otopsi ulang, dan harapannya ketika nanti dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang tersebut, kami meminta dilakukan oleh tim dokter forensik independen. Oke. Tapi ada pemberitaan dokter forensik bernama Rosmawati itu menyatakan bahwa kalau melompat, ini dia mencoba mengcounter itu. Kalau melompat ada patah, banyak kerusakan di kepala dan kaki.
Tapi pada jenazah Afif tidak ditemukan seperti itu. Itu benar informasinya? Itu benar. Itu disampaikan pada saat ekspos kasus di Polda Sumber. Oh, udah pernah ada ekspos? Sudah ada pernah ekspos kasus. Ahli forensik ini mengatakan seperti ahli itu? Forensik yang menurut informasi yang kami terima, dia yang melakukan otopsi terhadap jenazah Afif. Di situ dihadiri juga oleh keluarga korban, termasuk ayah dan ibu kandungnya, termasuk juga pendamping dari LBH Padang. Dari pihak kepolisian siapa? Hadir langsung Kapolda Sumbar dan Wakapolda Sumbar waktu itu. Kalau ada pernyataan setegas itu, bagaimana mungkin ya Kapolda kemudian membuat pernyataan yang bertolak belakang dengan keterangan ahli? Itu dia, Mas BW. Kami juga bertanya-tanya kenapa kemudian terlalu berani menurut kami mengeluarkan statement melompat atau terpleset dan jatuh ke jembatan. Satu sisi keterangan dalam ekspos kasus itu tidak ada keretakan atau patah tulang di area kaki ataupun area kepala begitu ya. Dan diskusi kami dengan ahli forensik lain dari Unpad misalnya dan juga dari Universitas Negeri Padang, jika kemudian Afif jatuh dengan ketinggian kurang lebih 15 meter dari atas ke bawah, itu baik kaki ataupun kepala kemungkinan akan ada yang hancur, remuk atau patah. Nah, ini kan bertolak belakang gitu dengan apa yang disampaikan oleh dokter forensik yang menyampaikan informasi bahwa tidak ada patah tulang di area kaki dan kepala gitu ketika ekspos kasus. Ya. Kalau jatuhnya di sungai apa masih juga patah ya? Itu jatuhnya di sungai atau apa di bawahnya tuh? Iya. 15 meter ketinggiannya, cuman di bawahnya apa ini? Nah, ini dia juga. Dan ketika kami lakukan investigasi di lapangan, Mas Wewe, jadi kemungkinan Afif Maulana ini berada di jembatan ya, berdasarkan keterangan saksi dari yang kami peroleh, itu berada di sebelah kiri jembatan arah ke jalan bypass begitu ya, dan itu posisinya di antara lampu ke-4 dan ke-5, jadi di tengah-tengah gitu. Nanti bisa kami tunjukkan gambarnya ya. Dan ketika kami posisikan Afif berada di situ, kita cek ke bawah, itu sebetulnya ada aliran sungai yang juga nggak cukup dalam gitu, dan itu tidak terlalu lebar memang, ada kerikil-kerikil begitu yang ada di dasar sungai begitu. Jadi kalau dibilang oleh dokter forensiknya kemungkinan kalau jatuh atau terpleset itu ada patah, ada retak, itu masuk akal karena sungainya tidak terlalu dalam ya. Jadi dia tidak jatuh ke dalam sungai yang kedalamannya tidak terlalu dalam. Oke. Betul. Informasinya ini ada 3 di sini. Katanya sekarang lokasinya sudah Iya. Sudah berubah. Diacak-acak, sudah dirubah gitu. TKP-nya atau gimana berubah. Gimana informasi mutakhirnya? Ya, jadi kan itu sekitar 11 atau 12 Juni keluarga datang ke LBH Padang untuk mengadukan kasusnya. LBH Padang melakukan investigasi, termasuk mengecek jembatan Kuranji itu ya, dan hingga ke dasar jembatan. Ketika dicek, Mas BW, itu tidak ada polis line yang dipasang. Oke, satu tidak ada polis line. Lalu kemudian setelah kasus ini oleh teman-teman di Padang up ke media, dilakukan siaran pers begitu ya, baru kemudian sekitar akhir Juni itu dipasang polis line. Dengan kondisi TKP yang sudah berubah. Awalnya kedalaman sungai itu sebelum ketika investigasi yang dilakukan oleh LBH Padang pertama kali itu nggak sampai sebetis. Lalu ketika telah dilakukan pemasangan garis polisi, itu menjadi dalam sekitar di atas dengkul orang dewasa begitu. Dan di sisi-sisi sungai tadi juga yang sebelumnya tidak ada tumpukan batu besar dan kerikil, itu pas sudah dipasang itu ada, Mas BW. Gitu. Jadi
TKP menurut hemat kami itu telah rusak gitu ya. Dan dugaannya itu dilakukan dengan sengaja begitu. Karena udah ada perubahan dan itu seperti digali, dikeruk gitu. Jadi sehingga jadi dalam. TKP tidak rusak, Andri, dirusak. Itu satu. Jadi TKP berubah justru ketika di polis lain ya. Satu itu. Dan katanya ada 17 anak lainnya. Betul. Yang juga diduga mendapatkan kekerasan selama proses pemeriksaan itu. Itu sejauh mana informasi itu? Ya, kami berhasil menemui setidaknya 10 sampai 11 orang dari 18 orang yang ditangkap. Dari 18. Betul. Okay. Jadi dari peristiwa Afif ini, itu tidak hanya Afif yang kemudian menjadi korban, tapi ternyata juga tadi 10 sampai 11 ya dari 18 orang itu, 3 orang diantaranya merupakan usia dewasa, sisanya itu anak. Gitu. Kami pastikan yang kami temui 10 atau 11 orang itu adalah anak. Kami cek KTP-nya. Belum ada KTP dia. Kartu keluarga. Akta kelahiran gitu. Dan hampir seluruhnya yang kami wawancarai, kami dalami itu mengakui bahwa dia mengalami tindakan penyiksaan yang tidak manusiawi, kemudian kekerasan yang juga brutal. Apa konfirmasi tindak kekerasan yang brutal dan tidak manusiawi itu apa konkretnya apa? Ya, misal salah satu saksi anak ya, Mas BW. Ketika kami tanyai apa yang kemudian terjadi setelah saudara ditangkap, lalu dijelaskan bahwa setelah ditangkap di jembatan itu dibawa ke halaman depan Polsek Kuranji. Dan di halaman depan Polsek Kuranji itu sudah banyak memang yang ditangkap dari berbagai titik begitu. Nah, salah seorang saksi anak ini menyatakan bahwa dia mengalami pemukulan bagian kepala, kemudian punggung begitu ya, menggunakan tangan kosong, kemudian ditendang juga menggunakan sepatu large ya yang dipakai oleh kepolisian. Lalu dicambuk menggunakan pentungan, Mas Bebe, di punggungnya. Cambuk pakai pentungan? Jadi digebuk dong bos. Digebuk. Ya. Lalu juga disundut pakai rokok. Nah, keterangan itu kami konfirmasi dengan foto bekas luka yang kami dapatkan dari korban. Jadi persesuaian tindakan kekerasan itu selain keterangan juga ada foto bekas luka, Mas BW. Ya, jadi teman-teman mencoba memvalidasi keterangan itu dengan fakta yang ada di tubuh ya, kondisi yang ada di tubuh. Betul, Mas. Dan selain tindakan kekerasan juga mereka diminta tutup mulut. Diminta atau diancam? Diminta tutup mulut, lalu diancam ketika mengadukan apa peristiwa yang terjadi di Polsek Kuranji, itu akan diproses anak-anak ini. Akan ditangkap lagi, akan diproses lagi gitu, dibawa ke pengadilan. Nah, satu sisi sebetulnya tuduhan terhadap mereka pun belum clear gitu. Apa tuduhan tindak pidananya apa gitu. Sampai kemudian polisi mengancam kalau misalkan kalian anak-anak ini melaporkan ke pihak lain, ya maka akan diproses, akan ditangkap lagi gitu di rumahnya. Karena polisi sudah menyimpan data dan memfoto satu-satu anak-anak itu. Gitu. Selain ancaman juga, ini menurut kami ada tindakan atau perlakuan yang sangat tidak manusiawi dilakukan oleh anggota kepolisian di Polsek Kuranji. Anak-anak ini dipaksa membuka pakaian, baju dan celana gitu. Seluruhnya hanya menggunakan celana dalam. Lalu disuruh guling-guling, kemudian disuruh merayap depan, lalu merayap belakang. Jadi punggungnya yang menapak ke tanah begitu. Dan ada juga saksi anak yang sebagian memberikan keterangan kepada kami ketika dalam kondisi telanjang itu disuruh menghormat ke tiang bendera, Mas Bewe.
Itu Dan ada benderanya pula. ada benderanya. Dan itu kejadian pada subuh dini hari, pagi dini hari, antara pukul 3:30 sampai dengan pukul 6:30 pagi. Sebelum anak-anak ini dibawa ke Direktorat Samapta Polres Sumbar. Tapi kalau 3:30 nih bendera belum ada sih. 6:30 mungkin. Subuh gitu bos. Benderanya belum ditaruh. Oke. Nah terus ada yang menarik sebenarnya, pertanyaan 17 anak itu dikumpulin apa case-nya gitu loh. Ya, jadi menurut keterangan saksi kami, itu anak-anak ini ditangkap ketika bergerombol gitu. Sedang bergerombol. Oke. Nah, lalu dilakukan penangkapan sewenang-wenang tanpa pernah dijelaskan sebetulnya apa maksud dan tujuan, karena sedang beriringan, Mas BW. Satu. Dan kedua, beriringan tuh berarti dia naik motor, bukan naik lagi motor. Bukan Naik di satu motor. tempat gitu, tapi naik motor, rombongan terus kemudian di stop, kemudian di-stop, kayak gitu ya. Iya. Nah, di antara 18 orang yang ditangkap ini, Mas BW, itu kami pastikan 3 saksi anak itu juga salah tangkap. Kenapa? Karena dua di antara 3 ini dia sebetulnya baru pulang mengikuti acara di rumah saudaranya, dan ketika menuju pulang melewati atau dekat dengan gerombolan yang tadi yang ditangkap, itu juga turut ditangkap. Jadi tidak ada sangkut pautnya sebetulnya. Kalaupun yang gerombolan itu ditangkap yang tadi belum jelas apa tuduhannya, ini ada 2 orang dan 3 orang ya, 3 orang yang kebetulan melintas, itu juga turut ditangkap, dibawa ke Polsek Kuranji, disiksa, dan juga dibawa ke Polres Sumbar. Oke. Pak Kapolri sudah memberikan Ya, atensi dan katanya sudah mengirim betul. Irwasum ke sana gitu. Saya nggak tahu apa bentuk konkretnya itu yang sudah diterima oleh teman-teman, informasi baliknya atas atensi Pak Kapolri tadi. Oke. Jadi memang kami mendapatkan update dari pemberitaan media ya, bahwa Update-nya dari pemberitaan ya. dari Oke. pemberitaan justru tidak ada komunikasi yang direct ke tim advokasi maupun keluarga ya, yang memang Kapolri memberikan atensi untuk menurunkan tim Irwasum dan Propam gitu untuk turun ke sana. Nah, kami juga ketika mengetahui adanya atensi Kapolri, kami mengirimkan surat resmi mewakili tim advokasi untuk meminta Propam Mabes Polri memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar, Kapolresta Padang, dan Kasat Reskrim Polresta Padang dalam penanganan kasus Afif Maulana. Afif dan Maulana. kawan-kawan. Selain itu juga kami meminta kepada Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim untuk turut melakukan pengawasan insidentil gitu, karena sebelum kami mengajukan surat itu banyak tindak tanduk satuan kerja Polda Sumbar yang itu semestinya tidak dilakukan gitu ya. Misalnya apa? Pada keluarga korban ya? Keterangan Kapolda yang berubah-ubah. Tadi oke. meleset lalu melompat tanpa didasari oleh bukti yang Tidak kuat. dikonfirmasi oleh Tidak alat dikonfirmasi. petunjuknya, bukti petunjuk. Lalu yang kedua, Mas BW, Kapolda Sumbar menuduh pendamping yang di Padang, LBH Padang itu LBH sok suci gitu. Ini kan juga semestinya nggak dilakukan. Kita tim advokasi justru hendak menyampaikan fakta dan kebenaran, dan semestinya itu disambut baik oleh pihak penyidik gitu ya, untuk membongkar dan membuat terang perkara ini kan. Katanya dicari-cari kesalahannya terus mau dilaporkan juga, diperiksa juga. Betul nggak sih informasi itu? Nah itu kami belum mendapat konfirmasi, tapi memang ini yang ketiga Mas BW. Jadi pihak kepolisian, terutama Polda Sumbar, ini mencari siapa orang yang memviralkan video terkait kasus Afif.
Itu di tengah proses hukum yang carut marut gitu, nggak transparan, otopsi tidak diberikan, kemudian proses hukum etik terhadap anggota Sabara yang katanya melanggar itu juga tidak disampaikan update-nya ke kami gitu, ke keluarga juga. Nah di satu sisi Kapolda Sumbar mencari orang yang viralkan, yang menurut kami ini jadi tidak fokus gitu upaya untuk mengungkap kebenaran kasus Afif ini gitu, dan malah mencari orang yang viralkan gitu. Semestinya fokus aja di kasus Afif gitu. Dia tidak fokus pada pokok masalah, cuman kemudian mengalihkan isu pada soal yang lain yang justru merupakan dampak dari pokok masalah itu ya. Betul Mas Bewe. Terus juga satu lagi Mas Bewe. Kapolda Sumatera Barat melakukan pembunuhan karakter terhadap Afif Maulana. Apa yang dilakukan? Jadi dalam salah satu forum TV nasional, Polda Sumbar yang waktu itu telekonferensi gitu ya, bergabung lewat Zoom, itu mempresentasikan foto Afif yang menurut pengakuan Kapolda Sumbar itu diperoleh dari handphone Afif. Mengaitkannya foto tersebut dengan bahwa Afif akan melakukan tawuran di tanggal 9 Juni itu. Isi foto itu apa? Jadi ada Afif almarhum gitu ya, memegang satu batang mirip senjata gitu dan dibalut oleh kain kuning. Nah menurut keterangan Kapolda itu pedang yang disiapkan untuk tawuran. Ketika kami lakukan cross check di lapangan, kami menemui setidaknya 3 saksi. Pertama, handphone yang digunakan untuk memfoto. Kedua, orang atau saksi yang melakukan foto tersebut. Jadi pinjam handphone lalu difotonya oleh orang lain. Dan ketiga, orang yang menyiapkan sebilah besi yang dinyatakan oleh Kapolda Sumbar itu sebagai senjata. Padahal Mas BW, pertama, bahwa foto itu diambil jauh sebelum tanggal 9 atau 8 Juni. Dan ada metadata yang mengkonfirmasi itu. Iya, kami mendapatkan keterangan bahwa foto itu jauh diambil sebelum tanggal 9, bahkan 1 bulan setengah gitu sebelum peristiwa 9 Juni. Kedua, menurut keterangan orang yang atau saksi yang menyiapkan pedang itu ya, itu sebenarnya bukan pedang Mas Bewe. Itu adalah tralis jendela milik tetangga Afif Maulana dan kebetulan waktu itu copot. Lalu ditaruh di samping rumah tetangga itu. Diambillah sama saksi ini, kemudian ujungnya dibuat runcing, lalu dibalut sebagai pegangan itu menggunakan bendera salah satu partai nasional. Jadi seolah-olah itu seperti pedang gitu. Dan faktanya itu bukan pedang Mas Bewe. Itu adalah teralis biasa yang ujungnya diruncingkan lalu dibalut oleh salah satu bendera partai nasional lah. Dan ketika kami tanya apa waktu itu Afif motifnya pengen foto betul. Gitu, itu iseng aja buat gaya-gayaan. Dan itu fatal sekali menurut kami. Kapolda kemudian menyampaikan hal yang tidak sesuai faktanya ya. Ketika teman-teman kemudian mengkonfirmasi itu atau membuat counter argumen, apa pernyataan balik dari Polda? Terkait soal yang tadi itu yang itu, gambar itu belum ada konfirmasi. Oke. Saya dengar juga kasus ini mendapatkan perhatian tidak hanya dari Kapolri, tapi juga dari Komnas HAM, dari KPAI, dari Komisi 3. Ada lagi yang lain? Komnas Perempuan. Dan hampir sebagian besar menyatakan 3 hal. 1, segera dilakukan ekshumasi. Segera dilakukan. Terus kedua, Kapolri segera memanggil dan bahkan memberikan teguran dan sanksi terhadap Kapolda dan ini. Terus yang ketiga, minta supaya disegerakan proses ekshumasi itu, karena kalau sudah 2 bulan
maka kondisi mayat almarhum itu akan semakin rusak dan itu menyebabkan proses identifikasi penyebab kematian itu menjadi lebih sulit. Ya. Betul begitu ya? Itu betul, Mas. Kami mendapat informasi dari KPAI dan Komnas HAM, lembaga pengawas eksternal negara. Satu soal hak anak, satu soal hak asasi manusia, begitu ya. Kalau Komnas Perempuan apa ya ininya relasinya itu? Komnas Perempuan itu memberikan proteksi terhadap salah satu pendamping perempuan di LBH Padang. Oh, oke. Itu karena kami mendapatkan update ada upaya pengancaman lah terhadap salah satu pengacara publik di sana, sehingga melibatkan juga terlibat Komnas Perempuan. Selain juga meminta agar Komnas Perempuan menguatkan ibu korban ya, yang kemudian mengalami trauma. Apakah itu Mbak Indira, Direktur LBH Padang yang mendapatkan tekanan itu? Kamu mengangguk aja deh. Untuk keamanan pribadi yang bersangkutan kami tidak bisa Tidak bisa. Iya, baik. Ya. Saya minta maaf. Saya tarik lagi kalimatnya. Ya. Terus gimana itu tadi? Jadi Komnas HAM dan KPAI ini mengirimkan surat permintaan ekshumasi dan otopsi ulang ke Kapolri. Namun itu tidak ada tanggapan sampai dengan saat ini. Oke, kalau tadi saya rumusin semua ya, sobat. Yang pertama ada tindak kekerasan. Betul. Kedua, menyebarluaskan berita bohong. Ya. Ketiga, melakukan tidak saja intimidasi di kekerasan, tapi juga pengancaman. Itu 3. Terus yang keempat, membuat yang disebut obstruction of justice sebenarnya. Karena mencoba menghambat proses penyidikan. Jadi ada obstruction sih. Terus dan ini dikonfirmasi sebenarnya obstruction of justice ini ternyata dengan semakin lambatnya respon ekshumasi itu sebenarnya ada upaya secara tidak sadar tapi mungkin sengaja untuk membuat proses pemeriksaan terhadap almarhum untuk mengkonfirmasi penyebab kematian menjadi semakin rumit. Kalau itu yang terjadi, ini sebenarnya negara sedang melakukan kekerasan ya. Betul. Dan ini sebenarnya pelanggaran HAM ya. Dan bahkan Mas BW, ketika kita melihat mandat dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkait tugas dan fungsi wewenang Polri, itu ada upaya dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap secara terang benderang terhadap peristiwa pidana. Itu diturunkan dalam Undang-Undang Polri tahun 2002, diturunkan lebih spesifik dalam perkap soal penyidikan begitu ya. Dan menurut kami ini pembangkangan atas segala macam aturan perundang-undangan gitu. Kenapa kemudian diperlambat proses ekshumasi dan otopsi ulang gitu? Kalau memang telah diberikan mandat bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar, semestinya tidak ada beban lagi untuk melaksanakan itu dengan segera. Oke. Saya menangkap satu kesan lagi. Ini seolah-olah terjadi diskriminasi treatment ya. Kalau saya membandingkan atau kita membandingkan dengan kasusnya Siono soal ekshumasi dan satu lagi kasusnya Sambo, di mana teman saya Saur itu terlibat di situ. Menurut anda gimana itu? Kan kalau di Siono dilakukan ekshumasi dan itu oleh independen. Betul. Dokter ya, dokter independen, ya, dokter Muhammadiyah. Itu dilakukan seperti itu dan mendapatkan izin dari kepolisian. Kalau dalam kasus Sambo itu apa yang kemarin tuh informasimu yang kasus Sambo juga kan dapat izin tuh? Iya, betul. Dan pertama kami mendapatkan informasi ya, selain juga membaca putusan, tim dokter forensik yang melakukan ekshumasi dan otopsi ulang itu dilakukan oleh tim dokter independen. Di 2 kasus tadi tuh, Siono sama si. Iya. Kalau di kasus Sambo itu dilakukan oleh Persatuan Dokter Forensik Indonesia, dan hasil dari otopsinya tersebut itu dimuat dalam surat dakwaan dan penuntutan, artinya pro justisia gitu. Nah, namun di kasus Afif
Ini yang tak kunjung ada kabar gembira ya. Bahkan terkesan diundur-undur begitu. Kalau tadi bahasanya Mas PW seolah-olah ini disengaja gitu ya, untuk kemudian tidak diketahui nanti penyebab kematiannya. Teman-teman, Afif kasusnya, almarhum Afif kasusnya masih belum menemukan kebenaran yang hakiki. Segala upaya sudah dilakukan, tapi atensi dari Kapolri belum dieksekusi dengan baik. Dan ada pengabaian dari lembaga yang harusnya bertanggung jawab. Apalagi ada surat-surat yang sudah dituliskan oleh Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Sampai kapan ini dilakukan? Hanya kewarasan yang bisa menjawab itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.